Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana kabarnya Nanda? Baik. Sebelumnya kesini pakai apa? Pakai motor. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Nanda? Boleh Bu, perkenalkan nama saya Anita Asri, bisa dipanggil Anita. Sebelumnya Nanda udah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Baiklah, Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Bella Permata, biasa dipanggil Bella. Ibu di sini sebagai konselor Ananda. Iya. Baiklah Anita, sebelumnya Anita sudah pernah melakukan konseling? Sudah Bu. Apa Anita sudah tahu apa itu konseling? Seperti yang kita lakukan saat ini kan Bu. Iya, seperti yang kita lakukan saat ini. Ibu sebagai konselor, Anita sebagai konseli. Kita mencari jalan keluar dari masalah yang Anita hadapi. Ibu harap Anita dapat menceritakan apapun yang Anita rasakan. Tidak usah ragu dan bimbang dalam menceritakan apa yang Ananda rasakan. Karena hanya Ibu dan Anita saja yang mengetahuinya. Karena ini mempunyai posisi azas kerahasiaan, jadi tidak perlu takut ya Anita. Iya Bu. Baik, kalau begitu, kalau boleh Ibu tahu apa maksud Anita datang ke sini? Saya kesini ingin menceritakan tentang adik saya Bu. Saya bingung bagaimana cara mengatasi kelakuan adik saya akhir-akhir ini kepada saya Bu. Silakan ceritakan lebih lanjut Anita. Begini Bu, adik saya sekarang sudah pandai melawan kepada saya Bu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan adik saya sudah pandai melawan kepada saya Bu. Mungkin karena pengaruh lingkungan dan teman-temannya juga Bu. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana bentuk perlawanan adik Anita? Jadi begini Bu, setiap kali berbicara tidak pernah didengarkan Bu. Dan pada saat saya menasehatinya, dia juga tidak pernah mendengarkan Bu. Dia hanya diam saja dan langsung pergi ke dalam kamarnya Bu, sambil membantingkan pintu kamarnya Bu, seperti bentuk dongkol begitu Bu. Baik, apa adiknya Anita juga begitu kepada ibu dan ayah Anita? Atau anggota keluarga lainnya? Tidak Bu, dia manja sama ayahnya dan ibunya Bu, dan ayahnya tidak bisa marah padanya Bu. Kalau saya tidak, saya akan memarahinya Bu. Jadi itulah tujuan saya ke sini, untuk bertanya kepada Ibu apa solusi yang terbaik untuk menghadapi adik saya ini Bu. Kalau boleh tahu sejak kapan adik Anita melawan kepada Anita? Semenjak dia masuk kelas 6 SD Bu. Waktu sebelumnya dia tidak pernah melawan kepada saya. Pas sudah naik kelas 6 dia berubah gratis. Dia sekarang memiliki banyak teman yang karakternya kurang baik Bu. Menurut saya dia terpengaruh teman-temannya Bu. Baik, adik Anita mulai melawan ketika dia naik kelas 6 SD. Baik, adik Anita mulai melawan ketika dia naik kelas 6 SD. Sebelumnya, adakah suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan dia melawan kepada Anita? Saya tidak tahu Bu, tapi menurut saya mungkin ketika saya tidak memperolehkan dia untuk keluar rumah dan bermain Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Anita tidak memperbolehkan adik Anita keluar? Adik saya ini tidak saya memperbolehkan keluar rumah karena takut dia terjerumus nantinya Bu. Itu ketakutan saya ini, tidak saya perbolehkan keluar rumah karena takut dia terjerumus nantinya Bu. Itu ketakutan saya karena lingkungan di tempat tinggal saya tidak baik Bu. Banyak narkoba, apalagi dengan bebasnya pergaulan anak zaman sekarang ini, balapan liar dan semacamnya Bu. Terkait permasalahan itu, apakah Anita sudah membicarakan dengan adik Anita? Sudah Bu, tapi dia tidak mendengarkan saya. Saya sudah capek untuk ngomong dengan dia Bu, tapi dia tidak mendengarkan saya. Saya sudah capek untuk ngomong dengan dia Bu. Lagian percuma saja saya bicara Bu, tidak akan didengarkan. Tapi bagaimanapun juga dia tetap adik saya. Jadi saya harus maklumi sikapnya. Tadi Anita mengatakan kalau Anita memaklumi sikap adik Anita itu, tapi seolah-olah Anita tidak memakluminya. Bagaimana itu?
Ya mau bagaimana lagi Bu, setiap saya bicara dia selalu tidak mendengarkan saya. Dan saya tidak bisa memarahinya di depan ayah dan ibunya. Bu, karena dia manja pada ayahnya Bu, dan ayahnya tidak bisa memarahinya Bu, sehingga saya mengiyakan segala hal yang dia katakan ayahnya untuk tidak memarahinya Bu. Anita bisa mengatakan kepada orang tua Anita seperti ini, bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik ya Bu, dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan kepadanya itu, untuk kebaikan dia juga agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Anita bisa mengatakan kepada orang tua Anita seperti ini, bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik ayah, ibu, dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan kepadanya itu, untuk kebaikan dia juga tidak terjerumus ke hal yang negatif. Nah, Anita bisa mengatakan itu, dan bisakah Anita mengulangi yang ibu contohkan tadi? Saya akan mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya, kan untuk kebaikan dia juga agar tidak terjerumus ke hal negatif. Baik, tadi Anita mengatakan kalau Anita sudah pernah membicarakan permasalahan Anita dengan adik Anita. Kalau boleh Ibu tahu, bagaimana cara Anita membicarakan hal tersebut kepada adik Anita? Saya menunggu dia setiap dia pulang main dengan teman-temannya dan mengatakan kalau saya sudah capek dengan sikap dia yang tidak mau diajarkan, bandel, tidak mendengarkan apa yang saya bilang. Dan saya bilang sama dia, sekarang terserah kamu saja mau ngapain. Dan setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya tanpa menjawab perkataan saya. Anita, Ibu punya satu cara yang mungkin bisa Ibu gunakan untuk bicara dengan adik Anita ini. Karena ponakan Ibu juga pernah berada di posisi yang sama dengan Anita, dan dia menerapkan cara ini Anita, dan alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berubah. Bagaimana caranya Bu? Kalau Ibu boleh tahu, siapa nama adik Anita? Putra Bu, tapi panggilan dia di rumahnya adik. Baik, Anita bisa memanggil adik Anita. Bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek. Tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi lingkungan rumah kita banyak orang yang narkoba, berburu liar dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman-teman kamu bilang ke ibu, ayah, atau ke kakak. Seperti itu Anita. Bisakah Anita mengulangi yang seperti ibu contohkan? Saya akan memanggil adik saya, Bu. Dek, bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek. Tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Apalagi lingkungan rumah kita banyak orang yang bukan bergaul bebas, berburu liar dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu bilang dulu ke ibu, ayah, atau kakak ya. Nah, setelah contoh yang ibu berikan tadi, cara mana yang menurut Anita yang lebih baik digunakan untuk bicara dengan adik Anita? Cara yang kedua, Bu. Baik Anita, Anita bisa menerapkan cara tersebut kepada adik Anita ya. Iya Bu, tapi adik saya ini keras kepala Bu. Bagaimana kalau nanti dia tetap tidak mendengarkan saya Bu, dan tetap melawan Bu? Ibu punya suatu teknik, ini namanya teknik bangku kosong, di mana Anita bisa membayangkan adik Anita duduk di bangku kosong ini dan menyampaikan semua yang dirasakan, dan seandainya kalau adik Anita ada di bangku ini, apa yang akan dijawab adik Anita terhadap apa yang Anita katakan, dan apa jawaban Anita terhadap jawaban teknik ini.
bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Anita hanya duduk di kursi ini dan menjawab semua yang kira-kira Anita jawab dari perkataan Anita. Dan kedua, Anita bisa pindah-pindah dari kursi ke sini dan di sini, kursi-kursi, dan mengatakan semua yang Anita katakan dan jawaban adik Anita. Jadi dari dua cara ini mau menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama, Bu. Baik, apakah Anita siap untuk mencoba teknik ini? Siap, Bu. Baik, mari kita coba ya Anita. Pertama-tama bisa menghadap ke kursi kosong ini. Nah, silakan Anita bayangkan kalau di bangku ini ada adik Anita dan katakan semua yang Anita katakan dan jawaban dari adik Anita serta jawaban terhadap jawaban adik Anita tersebut. Baik, silakan dicoba. Baik, Bu, seperti yang Ibu contohkan tadi, saya akan memanggil adik. Dek, di sini kakak mau bicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu. Seperti yang Ibu contohkan tadi, saya akan memanggil adik saya. Dek, sini kakak mau bicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk main keluar rumah, tapi kakak takut kamu terpengaruh hal yang negatif. Kamu ini kan sudah sekali dibilangin sama Ibu juga, kakak sudah berusaha loh bicara baik sama kamu, malah kamu bilang kakak mengingkang kamu, ingin yang kakak bilang ini untuk kebaikan. Baik, Bu, seperti yang Ibu contohkan tadi, saya akan memanggil adik. Dek, sini kakak mau bicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk main keluar rumah, tapi kakak takut kamu terpengaruh hal yang negatif. Kamu sudah berusaha loh bicara baik sama kamu, malah kamu bilang kakak mengingkang kamu. Lagian kakak bilang ini untuk kebaikan kamu juga. Ibu sama kakak tidak memperhatikan kamu lagi. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu saja, percuma ngomong sama kamu tidak mau diajar. Baik Anita, dapat ngulanginya lagi dengan versi yang berbeda. Ayo coba lagi. Baik, Bu. Dek, sini kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa terkekang karena tidak kakak perbolehkan keluar rumah, tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu. Seperti sayang, kamu tahu ibu ayah kakak sayang sama kamu, dan kakak seperti ini karena kakak hanya takut kamu terpengaruh oleh hal yang negatif. Seperti yang kamu tahu, di lingkungan kita banyak yang narkoba juga dan semacamnya. Baik, dari dua cara tersebut, mana yang menurut Anita yang baik digunakan untuk bicara dengan adik Anita? Menurut Anita, cara yang kedua, Bu. Kalau menurut Ibu, bagaimana, apa cara yang kedua bisa digunakan? Baik Anita, menurut Ibu cara kedua setelah cara yang kedua setelah pengulangan yang Anita ulang tadi, saran Ibu yang kedua lebih baik digunakan, tapi alangkah lebih baiknya juga Anita ngomong dengan adik Anita tidak menggunakan suara yang lantang atau keras, melainkan bicara santai namun dengan jelas, lembut, agar dia merasakan bahwa tujuan baik Anita, agar tidak tahu bahwasanya itu semua bentuk kasih sayang dengan kekhawatiran kakaknya terhadapnya. Apakah Dila bisa mengulangi lagi contoh yang teknik yang barusan Ibu berikan? Baik, Bu. Dek, sini kakak mau bicara. Ibu, Dek, sini kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa tertekan karena tidak kakak memperbolehkan keluar rumah, tapi kakak punya alasan kenapa kakak seperti itu. Seperti yang kamu tahu, ibu ayah kakak sayang sama kamu, dan kakak seperti ini karena kakak hanya takut kamu terpengaruh oleh hal-hal negatif yang banyak terjadi di luar sana. Seperti yang kamu tahu, di lingkungan kita banyak narkoba, berburu liar juga akan dan semacamnya. Sekarang Anita bisa menggunakan cara tersebut untuk bicara dengan adik Anita, dan Ibu harap Anita bisa memberikan adik Anita kepercayaan, karena adik Anita pasti juga ingin main dengan teman-temannya dan berkumpul dengan teman-temannya.
Iya Bu, tapi saya juga bingung Bu, soalnya nilai adik saya ini sekarang ini menurun Bu. Jadi kalau saya izinkan dia untuk main dengan teman-temannya, nanti nilainya semakin menurun Bu. Apa Anita sudah menanyakan padanya apa yang membuat nilainya menurun? Sudah Bu, namun jawabannya cuma pelajarannya susah, nggak seperti adik. Baik, apa Anita sebelumnya sudah tahu kalau kendala yang terjadi di sekolah adik Anita selama proses pembelajaran seperti ini? Baru tahu sekarang bukan karena melihat nilainya yang semakin turun. Ini saya juga bingung Bu, soalnya dia takut belajar dengan ayah Bu, sedangkan ayahnya bisa mengajari, nunjukin tugas-tugas, tapi dia selalu kabur, nggak mau belajar. Kalau sama ayahnya itu Bu, katanya nggak mau belajar sama ayah itu karena suka marah. Jadi bingung harus bagaimana lagi ngomong Bu. Pernah terpikir oleh Anita untuk memasukkan adik Anita untuk les? Ada sih Bu, tapi bingung pilihan mau masukinnya kemana. Kira-kira di mana tempat les yang bagus ya Bu? Semua tempat les itu bagus dan banyak tempat-tempat les sekarang bikin siswa nyaman belajar di mana fasilitas yang lengkap juga. Tapi saya ada beberapa rekomendasi untuk adik Anita seperti GO yang menawarkan pendidikan online dengan harga terjangkau, dengan kurikulum yang fleksibel dan membantu menjawab soal-soal dengan cepat, kreatif dan akurat. Untuk keterangan lebih lanjut bisa Anita lihat di websitenya masing-masing dan masih banyak yang lain juga Anita bisa lihat di sosial media. Baik Bu, terima kasih atas informasinya dan saran yang Ibu berikan. Bu, saya sangat senang dengan Ibu karena mau mendengarkan masalah dan keluh kesah saya dengan sabar dan mendengarkan saya seperti ibu saya. Anita berpikir seperti itu. Baik, di sini Ibu sebagai konselor Anita. Baik Bu, Bu sebenarnya masih ada yang ingin Anita ceritakan Pak, apa Ibu banyak kerjaan? Silakan Anita, kebetulan Ibu tidak sibuk. Di luar masalah tadi Bu, Anita juga memiliki ketakutan tersendiri yang selama ini Anita rasakan Bu. Di kampus Anita jarang didengarkan Bu. Kenapa Anita? Jadi gini Bu, orang-orang sebenarnya masih ada yang ingin Anita ceritakan apa Ibu banyak kerjaan. Silakan Anita, kebetulan Ibu tidak sibuk. Di luar masalah tadi Bu, Anita juga memiliki ketakutan tersendiri yang selama ini dirasakan Bu. Di kampus Anita jarang didengarkan Bu. Kenapa Anita? Jadi gini Bu, orang-orang taunya Nita ini nggak banyak ngomong, terus juga nangis nggak jelas, jarang gabung dengan mereka. Nita kadang merasa sendiri Bu. Kenapa Anita seperti itu? Bisa ceritakan kepada Ibu penyebabnya? Bagaimana ya Bu, Nita merasa kalau ngumpul dengan teman orang pada ketawa-ketawa. Nita sendiri nggak bisa mengeluarkan respon atau reaksi yang seperti apa ya Bu. Nggak sedikit yang bilang kalau Nita ini sombong gitu ya Bu. Apa Anita sering memikirkan sesuatu kalau lagi dengan teman Anita atau memikirkan hal lain? Sering Bu, kadang kalau Nita habis memikirkan hal lain itu buat Nita jadi merasa sendiri dan sedih. Nita takut Bu untuk memulai obrolan dengan mereka, takut Nita agak nggak didengar. Padahal Nita juga pengen bicara namun tidak bisa. Anita tahu dengan kondisi Anita sekarang? Nita tahu Bu, Nita merasa bahwa diri Nita ini memang butuh waktu untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan Bu. Apa yang membuat Anita susah menyesuaikan diri dengan lingkungan Anita sekarang? Jadi gini Bu, Nita minder dengan teman-teman Nita ini Bu. Oh, Anita minder dengan teman-teman Anita. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Anita minder? Gini Bu, fasilitas yang melengkapi dan selalu dapat support dari keluarga dan lingkungan di sekitar sehat dan teman-teman yang kaya Bu.
yang buat Nita minder. Nita nggak bisa kayak mereka, Bu. Kok bisa Anita berpikir seperti itu? Kayak mana ya, Bu, rasa semangat Nita buat kuliah itu udah memudar, Bu, sejak kakek Nita meninggal. Soalnya cuma kakek yang dukung apapun yang Nita lakukan. Kakek jadi penyemangat Nita selama ini, Bu. Mungkin karena dari kecil Nita banyak menghabiskan waktu dengannya. Tidak jarang juga Nita merasa sedih saat memikirkannya, Bu. Jadi kalau Nita melihat teman-teman Nita yang datang ke kampus dengan tujuan yang semangatnya tadi yang membuat Dilan mikir, kok mereka bisa ya, kenapa Nita nggak bisa? Karena mereka sedang kan Nita masih segitu-gitu saja masih menyendiri. Oh, jadi ini yang selalu Anita pikirkan di saat waktu duduk kalau ngumpul dengan teman-teman Anita. Iya, Bu. Kalau boleh tahu kenapa sampai sekarang Anita sedih, masih suka nangis, dan ibu lihat seperti orang ketakutan? Kalau boleh Nita jujur, Bu, Nita trauma setelah meninggalnya kakek Nita, Bu. Nita sering kangen mikirin kakek, namun jika teringat oleh Nita saat melihat kejadian di mana setiap mendengar sirine ambulan yang lewat atau pokoknya bunyi sirine itu menjadi ketakutan terbesar yang Nita rasakan selama ini, Bu. Karena kesan pertama yang Nita dengar dan lihat ambulan membawa jenazah kakek ke rumah dengan bunyinya itu sampai sekarang teringat jelas di telinga Nita, Bu. Jadi kalau Nita tiba-tiba sedih, nangis, takut karena mendengar itu tadi, Bu. Ibu tahu apa yang Anita rasakan? Iya, Bu, itu tujuan Nita ingin mengungkapkan itu, Bu, yang selama ini nggak bisa Nita keluarkan. Itu sudah bagus. Anita sudah bisa menyampaikannya. Baik, ibu akan melatih Anita untuk bersikap rileks agar Anita bisa menghilangkan ketakutan Anita terhadap suara sirine tadi. Baik, Bu. Anita, apa sudah tahu sebenarnya dengan teknik ini? Belum, Bu. Baik, teknik ini yang akan ibu gunakan dengan maksud agar Anita bisa dapat mengeluarkan dan rasa trauma akan ketakutan terhadap sirine ambulan ini. Baik, Bu. Nita paham. Silakan duduk dengan nyaman di kursi yang sudah ibu sediakan ini dan mencoba memejamkan mata Anita. Pusatkan perhatian Anita pada perkataan yang sudah ibu dan ikuti apa yang karena mata Anita. Tenang, tenang, tenang. Melihat mobil ambulan. Tenang, tenang, tenang. Melihat mobil ambulan, tidak takut. Tenang, tenang, tenang. Melihat mobil ambulan, tidak takut. Baik, bagaimana perasaan Anita? Sudah sedikit tenang. Saya sedikit tenang, Bu. Baik, kita ulangi lagi. Tenang, tenang, tenang. Mendengar suara sirene. Tenang, tenang, tenang. Mendengar suara sirene, tidak takut. Baik, ulangi lagi. Pejamkan mata Anita. Bu, saya sangat senang dengan Ibu karena Ibu mendengarkan masalah dan keluh kesah saya dengan sabar dan mendengarkan saya seperti saya merasa ibu saya sendiri. Anita berpikir seperti itu. Baik, di sini Ibu sebagai konselor Anita. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Anita. Apakah masih ada yang mengganggu pikiran kamu? Tidak, Bu, saya sudah mulai
lega. Baik, Ibu simpulkan konseling hari ini bahwasanya Anita bermasalah dengan adik Anita. Anita yang tadinya minder dengan teman di kampus, dan saat ingat kakek Anita kadang muncul ketakutan Anita terhadap si nenek ambulan. Iya Bu. Apakah masih ada yang mengganggu pikiran Anda? Iya Bu, saya akhir-akhir ini mengalami kecemasan dan stres, mungkin juga karena permasalahan yang saya ceritakan tadi Bu. Apakah ada cara lain untuk mengatasinya Bu? Iya Ananda. Setelah mendengar semua cerita permasalahan Ananda, Ibu dapat memberikan alternatif dalam ilmu BK yang mungkin Ananda lakukan saat kondisi itu muncul. Ananda dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan rileks kelompok-kelompok Nah, bagaimana menurut Ananda? Apa Ananda ingin mencobanya? Baik Bu, saya mau untuk mencobanya dan belajar sungguh-sungguh, tapi untuk hari ini saya mau untuk mencobanya. Baiklah Anita, kita lakukan konseling teknik ini. Baik Bu. Baik, bisa kita mulai Anita? Baik, bisa Bu. Baik, tunggu deh. Mari kita mulai ya Anita. Baik Bu. Silakan berbaring terlentang. Dengan kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai menundukkan badan. Pejamkan mata dan gerakan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai mengundurkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendorkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakan kaki secara lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat,
dan dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi. Tegangkan, kendurkan. Selanjutnya perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut. Serentak dengan menundukkan semua otot perut dan sekat rongga badan pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil menundukkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakan kedua bahu sampai ke bagian depan badan. Kendurkan kembali dan biarkan hingga turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke bagian kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan bagian leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Sekarang Anda telah selesai menundukkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusurilah sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala untuk mengetahui apakah Anda masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemukan bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penentangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung-burung yang merdu, percikan riak air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta hembusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya
pandangan yang hijau dan menyejukkan. Nikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang, bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tangan selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada suatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, dan Anda hingga pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda dan Anda merasa nyaman di sana. Jadi bagaimana rasanya dengan kecemasan dan stres yang Anita alami? Saya benar-benar merasakan kenyamanan dengan relaksasi ini. Stres yang saya rasakan sudah mulai berkurang. Baguslah Anita. Anita telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi Anita harus banyak berlatih. Baik Bu, nanti saya kabari ketika saya bisa berlatih lagi dengan Ibu. Untuk hari ini Ananda sudah merasa tenang ya. Kecemasan dan stres yang Anda rasakan sudah mulai berkurang. Ananda hanya perlu berlatih dengan teknik relaksasi ini agar menghilangkan kecemasan dan stres tersebut. Iya Bu. Baiklah, Anita, konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Saya tunggu kabar selanjutnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ananda.